Adit. Ya, mohon izin, lihat. Silakan dinikmati, ini menu tambahan. Adit. Wah, kelihatannya enak banget nih. Ya iyalah, Adit. Makan ya. Tolong. Selamat makan. Enak banget, Dit. Serius deh, kamu tuh jago banget masak. Aku aja yang cewek, aku nggak bisa masak. Wah, gimana mau jadi istri yang baik buat Kapten Danu kalau nggak bisa masak, Sasan? Pat, kok nggak makan? Bukannya dia nggak mau makan. Ya biasalah, tiba-tiba suka meriang. Meriang? Maksud gue bukan meriang badannya. Tapi meriang hatinya. Ya nggak, Son? Ya nggak, Son? Iya benar. Ya, Dok. Dok. Pat? Astaga, Letnan Glenn? Letnan nggak apa-apa? Enggak, aku cuma mau pesawat. Hai. Aku cuma mau bikin kopi kok. Ya, habis lagi. Dokter Andra, ini hasil CT scan Intan. Hah? CT scan? Kan saya nggak minta. Dokter Anggita yang minta sih. Semalam saya bawa pasien ke rumah sakit kota untuk di CT scan. Saya pikir karena ini pasien dokter juga. Kan saya udah bilang nggak perlu di CT scan. Intan itu cuma sakit ayan. Ngotot banget ya? Maaf dok, tapi saya punya hak untuk ini. Oh, jadi kamu sengaja ngelakuin ini? Nggak menghormati perintah dari atasan kamu? Mau jadi so pahlawan kamu ya? Hah? Kamu juga dokter Kevin. Kenapa masih melakukan hal yang nggak perlu diperiksa? Saya udah nyuruh Suster Maya buat periksa. Ini tumor. Lihat sendiri. Untung aja dokter Nagita nyuruh dokter Kevin buat CT scan.
Dugaan saya benar kan dok? Ada tumor di batang otaknya. Jadi pasien kejang itu bukan karena ayan, tapi karena tumor ini. Dan pasien harus segera dioperasi. Kalau dokter Andre mau kasih tau ayahnya silahkan. Anda kan dokter kepala di sini. Saya duluan, Dok. Ya, aku ada di mana ya? Aku pengen pulang. Sabar ya sayang, sabar. Dokter lagi ngobatin Intan. Nanti kalau Intan udah sembuh, baru kita pulang, ya? Ya sayang? Permisi, Pak. Iya dokter. Saya akan memberikan surat rujukan untuk putri Bapak. Dia harus segera dioperasi. Karena setelah kami diagnosa, putri Bapak terkena tumor. Jadi maksud dokter, anak saya menderita tumor dok? Iya, Pak. Jadi kejang-kejang yang dialami putri Bapak itu bukan disebabkan karena penyakit ayan, tapi adanya tumor di batang otaknya. Dan saya akan memberikan surat rujukan agar rumah sakit di kota segera menerima putri Bapak untuk melakukan operasi. Iya dok, terima kasih ya dok. Kalau dokter tidak kasih tahu, tidak melakukan tes, mungkin selama ini saya menganggap anak saya itu masih penyakit ayan dok. Sekali lagi terima kasih ya dok. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya permisi. Mana dia? Rahel tunggu. Sersan Rahel tunggu. Ada apa? Rahel, kamu kenapa Rahel? Ya saya kesel aja, punya pacar cuek banget. Rahel, saya minta maaf. Saya itu memang kayak gini orangnya. Saya nggak bisa romantis-romantis kayak gitu, ya. Tapi saya ini orang cepat belajar kok. Asalkan kamu mau ngajarin saya. Ya udah, kalau gitu nanti malam kita jalan. Nanti malam? Iya, kenapa? Ada masalah? Ya udah. Kalau gitu nanti malam kita jalan. Ya? Makasih ya, Seng. Maaf, Kapten maksudnya. Saya nggak sabar nunggu nanti malam. Rahel, kamu kalau mau meluk jangan di sini. Ya. Nggak enak nanti ada yang lihat. Iya, maaf, Cap. Takkan ada yang menggantikanmu. Selamat pagi semuanya. Nanti begitu sampai di sana, saya akan bagi 3 tim. Pokoknya saya mau bantu warga sebanyak-banyaknya dan jangan sampai melakukan kesalahan sedikit pun. Paham? Paham, Dok. Kok lo diem aja sih, Tak? Ini nyuruh Kevin CT scan itu kan lo, bukan dia. Malah si dokter Andra ini yang ngaku-ngaku kuali pasiennya itu kalau itu dia. Pengen gue labrak tuh gak sih rasanya. Biarin aja. Kan gue kesini buat nyelamatin orang, bukan buat naikin pamor. Oke, informasi tambahan. Di sana ada gedung tua tempat tinggal tunawisma. Nanti kita periksa di sana juga ya.
Pokoknya kita harus membantu korban yang membutuhkan medis. Siap, Dok. Semua udah siap? Kita akan mengantarkan kalian semua ke sana. Ayo, kita berangkat sekarang. Pa, aku harus tahu apa yang kamu sembunyikan selama ini dari aku. Perempuan yang kamu sembunyiin itu, ya emang aku nggak tahu. Tapi aku nggak akan biarin dia dikasih sepeser pun harta dari kamu. ...24 tahun aku menikah sama kamu tanpa cinta. Terus kamu mau bagi warisan kamu ke perempuan lain itu, perempuan simpanan kamu. Martin, kamu jangan pernah main-main sama Dania. Gak akan aku bagi perempuan itu sedikit pun harta dari kamu. Kenapa sih Mas Martin tuh harus ngerubah surat wasiat? Vano Larissa. Nama perempuan ini Nagita Silvana Atmajaya. Papa coba, Papa pegang tangan Mama. Kenapa dia? Kenapa dia tiba-tiba begitu perhatian? Gak kayak biasanya. Dokter Ringgit, itu boxnya jangan taruh depan dong, taruh belakang aja. Iya dok, ini juga mau saya taruh ke belakang kok. Yaudah cepetan. Oke, semuanya udah siap kan? Kita mulai ya. Lihat tuh, warga udah pada ngantri. Ini diminum dulu obatnya. Coba pelan-pelan. Papa mau makan apa? Siang Pak Martin. Ibu. Selamat siang, Pak. Dania, kamu keluar dulu ya. Emang Papa mau ngomong apa sih? Kok Mama harus keluar? Emang Mama nggak boleh dengar? Urusan kantor. Kamu nggak ngerti juga. Ini masalah bisnis.
Jadi gini Pak. Tunggu Pak Hendra. Oke. Mama keluar aja deh. Sun, ya. Komandan nyuruh kita ke markas besar TNI Angkatan Laut di kota. Siap. Apa, Sun? Permisi, Sun. Ngapain kamu? Kamu mau nyuri? Tolong Pak, jangan tangkap saya Pak. Kenapa kamu nyuri obat-obatan? Siapa yang nyuruh kamu? Saya minta maaf Pak, sebenarnya nggak ada yang nyuruh saya. Saya nyuri obat-obatan ini buat saya jual lagi. Terus duitnya buat makanan ibu adik saya Pak. Sus, tenda siapa ini? Kenapa nggak ada yang jaga? Tenda saya. Sun, tatar dia. Kenapa kamu tinggal? Maaf, tadi habis ambil sampel darah. Kan kamu bisa nyuruh yang lain buat jaga. Nggak ada alasan. Kamu pikir obat-obatan itu gratis? Terus kalau dicuri kita nggak punya suplai obat-obatan lagi? Kenapa sih si Martin itu pakai suruh tutup pintu terus suruh keluar? Jangan-jangan dia mengurus suruh atau wasiat. Aku nggak boleh tahu. Oh, kesel banget. Udah tua bangka juga. Daripada kesel, aku mau telepon kesayangan aku. Felix. Oh ya, kamu jenguk siapa di sini? Papa aku. Dia lagi dirawat di sini. Jadi aku sama mama aku ganti-gantian ngejagain. Sorry ya. Papa kamu sakit apa? No, it's okay. Papa aku sakit. Nggak bisa. Bentar ya, aku angkat telepon bentar. Iya, halo? Sayang, kamu di mana sih? Tahu nggak sih aku lagi bete banget. Kita ketemuan aja yuk. Halo, gimana? Sayang, kamu dengar aku nggak? Aduh, ini sinyal susah banget lagi. Nanti saya telepon lagi ya. Sayang, kamu dengar aku nggak? Felix? Dimatiin. Dia kenapa ya kayak gitu ya si Felix ya? Aduh, apa jangan-jangan cuman perasaan aku aja karena lagi kesel tuh sama si Martin. Larissa, kayaknya aku harus pergi deh. Soalnya ada klien penting harus aku temuin. Ya udah. Gak apa ya? Gak apa. Tekanan darah 80/60. Keluhannya apa, Bu? Perut saya sakit, Dok. Apalagi kalau datang bulan. Nggak teratur. Terus bisa sampai pendarahan, Dok. Udah berapa lama Ibu ngerasain sakit? Udah lama, Dok. Dari sekitar setengah tahun yang lalu. Dari semenjak saya melahirkan anak kedua. Kalau boleh tahu, Ibu udah konsumsi obat apa aja, Bu? Semua obat warung aja sih, Dok. Saya mau ke rumah sakit, nggak punya uang. Ya udah, sebentar. Gue cek dulu. Cek dulu ya, Bu. Saya cek perutnya ya, Bu.
sakit? Iya, situ sebelah situ. Miom, Git. Miom itu apa, Dok? Jadi ada benjolan di rahim ibu. Ini tumor jinak, Bu. Jadi makanya ibu sering sakit perut dan pendarahan. Ya Allah. Saya bisa sembuh nggak, Dok? Bisa kok, Bu. Tapi memang sebaiknya dilakukan operasi untuk angkat miomnya yang ada di rahim ibu. Nanti saya akan kirim surat rujukan ke rumah sakit biar bisa dicek lebih dalam ya, Bu. Makasih ya, Dok ya.